pagi anak-anakku semua. Miswara yakin dan percaya kalian dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kita menjadi seorang siswa dan saya menjadi seorang pendidik, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Bapa. Biarlah setiap saat hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan menerima firman. Tuhan akan berkati yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan
online. Berikan mereka roh disiplin, untuk tepat waktu masuk dalam KBM online, bahkan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Demikian juga kami para pendidik Tuhan, beri kami hati seorang hamba, hati yang mau melayani anak-anak dalam pembelajaran online ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus tahu dulu ayat yang harus kita pelajari, yaitu di Lukas 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, perikop di sini adalah kita saling mengasihi. Kita mengasihi sesama. Sebelumnya ya, kita harus mempunyai hati yang mempunyai tergerak dengan belas kasihan. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Itu ada di dalam Markus 16 ya, ayat 30-44. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Apa reaksi seorang ketika melihat orang lain tertimpa masalah atau malapetaka? Ada orang yang tergerak oleh belas kasihan, turut merasakan penderitaan itu dan melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa masalah. Tetapi ada juga orang yang bersikap biasa-biasa saja, masa bodoh, tak mau tahu. Tidak semua orang berbelas kasih ketika menyaksikan orang lain tertimpa musibah. Belas kasihan yang tergerak seseorang untuk keluar dari dirinya, dari kepentingan pribadinya, lalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada orang lain. Belas kasihan menggerakkan untuk kemurahan hati. Yesus Sang Gembala Agung tergerak hatinya oleh belas kasihan saat melihat orang banyak, karena mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Orang-orang dari berbagai kalangan tampak memerlukan bimbingan dan perlindungan. Bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan, Yesus tidak berdiam diri. Dan ini yang Dia lakukan. Pertama, Allah mengajari mereka banyak hal, lalu memberikan peneguhan dan arahan. Tidak berhenti di situ. Yesus mengajak pula para murid-Nya untuk memberi mereka makan. Yesus tidak membiarkan orang-orang menderita kelaparan dan hidup tanpa pengharapan. Di sekitar kita banyak orang yang menderita, orang yang sedang bergumul dengan penyakit, orang yang perlu dukungan, empati, dan kehadiran orang lain yang akan memberikan semangat hidup. Melihat kondisi itu, apakah kita tergerak belas kasihan dan melakukan sesuatu untuk memenuhi harapan mereka? Dari sini kita belajar tentang belas kasihan. Bagaimana tergerak hati kita untuk bisa mengasihi sesama kita, siapapun orangnya, dimanapun berada, kapanpun dalam keadaan. Tetap kita harus bisa menjadikan teladan. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang indah buat orang lain. Dengan melakukan, kita mempunyai kasih. Makanya kita saling mengasihi dengan sesama, apapun yang ada di dalam keadaan seperti ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan, firman yang singkat ini Tuhan, biarlah Engkau akan memberikan kekuatan buat kami. Apa yang akan kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau yang mempunyai kekuatan buat kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami Tuhan mempunyai hati, mempunyai belas kasihan kepada orang lain Tuhan, yang lebih lagi Tuhan, seperti Engkau ajarkan buat kami Tuhan, Engkau memberikan teladan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami melakukan kegiatan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sertailah pembelajaran pada pagi hari ini. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.